Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Silakan KM-nya ditunjukkan terlebih dahulu. Sebelum belajar, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Hari ini hari semua ya. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Jangan lupa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmat anugerah kepada kita. Baiklah anak-anak, sebelum ke pembelajaran hari ini, kita ingatkan kembali materi pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang tekanan dan padat. Bagaimana? Siap? Siap. Coba, faktor apa saja yang mempengaruhi besar tekanan pada zat padat? Saya, Bu. Silahkan Yani. 1. Besar gaya tekanan. 2. Besar kecilnya luas bidang yang menekan benda tersebut. Nah, betul sekali. Di sini ada yang bisa menjelaskan maksudnya? Saya, Bu. Silahkan, Siti. Semakin besar gaya yang menekan, maka semakin besar tekanannya. Semakin kecil luas bidang yang menekan, maka semakin besar tekanannya. Nah, betul sekali. Kalian memang anak-anak yang hebat. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Silahkan, Siti. Bu, apakah tekanan juga dapat terjadi pada zat cair dan zat gas? Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali. Anak-anak, nah sekarang coba kita kaji beberapa peristiwa yang mungkin kalian pernah alami atau kalian lihat. Misalnya, kita meniup sebuah balon secara terus-menerus. Apa yang akan terjadi pada balon tersebut? Membesar akhirnya meletus. Nah, terus di sini apakah ada yang pernah mengelak? Saya, Bu. Siti, apa yang kamu rasakan ketika kamu menyelam? Semakin saya menyelam, tubuh saya seolah terangkat dan telinga saya sakit. Menurut kalian, kedua peristiwa tersebut akibat dari apa? Tekanan. Ya, betul sekali. Jadi, tekanan juga dapat terjadi pada zat cair dan zat gas. Perlu kalian ketahui, zat cair dan zat gas dalam fisika dikenal dengan istilah fluida. Dalam kajiannya terbagi menjadi dua, fluida statis atau zat alir dalam keadaan diam dan fluida dinamis atau zat alir dalam keadaan bergerak. Tujuan untuk mempelajari bab fluida ini untuk meningkatkan iman dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mengetahui faktor-faktor timbulnya fluida tersebut. Dan untuk pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tentang fluida statis. Jadi, tekanan pada fluida statis akan menghasilkan tekanan yang besar apabila diberikan gaya tekan yang besar. Namun, apabila benda tersebut memiliki luas penampang yang besar atau luas permukaan yang luas, maka tekanan yang dihasilkan akan kecil. Hal tersebut sesuai dengan rumus tekanan, yaitu P sama dengan F dibagi A, atau tekanan berbanding lurus dengan gaya tekan yang diberikan pada benda, dan tekanan berbanding terbalik dengan luas penampang benda tersebut. Kemudian pada fluida statis terdapat hukum Pascal dan hukum Archimedes. Hukum Pascal memiliki inti bahwa tekanan yang diberikan pada fluida akan diteruskan sama besar sesuai tekanan yang diberikan tersebut. Sehingga dalam hukum Pascal terdapat rumus
tekanan 1 sama dengan tekanan 2. Kemudian ada hukum Archimedes. Hukum Archimedes, benda yang tercelup pada fluida, baik itu sebagian maupun seluruhnya, maka itu termasuk ke dalam hukum Archimedes. Terdapat 3 keadaan dalam benda yang tercelup dalam hukum Archimedes. Yang pertama, benda yang terapung, yang kedua benda yang melayang, yang ketiga benda yang tenggelam. Pada benda yang mengapung berarti massa jenis benda lebih besar dibanding massa jenis air. Jika bendanya melayang, maka massa jenis benda sama dengan massa jenis air. Kemudian massa pada benda yang tenggelam berarti massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis air. Begitu anak-anak. Anak-anak, setelah kita membahas materi ini, apakah ada yang mau mengulas kembali apa yang kita telah pelajari hari ini? Saya, Bu. Baik, gimana Citra? Pada materi fluida statis, mempelajari tekanan hidrostatis yang memiliki rumus tekanan, gaya tekan per luas permukaan, atau P sama dengan F per A. Kemudian ada hukum Pascal. Contoh penerapannya pada pompa ban sepeda. Memiliki rumus tekanan 1 sama dengan tekanan atau P1 sama dengan P2. Lalu ada hukum Archimedes dapat diterapkan pada benda yang dicelupkan pada fluida. Contoh penerapannya kapal selam. Nah, bagus sekali Citra. Baik, apakah ada yang mau memberi komentar mengenai pembelajaran kita hari ini? Komentar pada pembelajaran hari ini menurut saya cukup karena menurut saya pembelajaran hari ini itu cukup menyenangkan untuk saya, dan penyampaian materi apa yang dijelaskan oleh Ibu pun menurut saya sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, untuk tugas di rumah mengenai materi fluida statis, kalian mengerjakan soal halaman 152 sampai 153. Nah, apakah ada yang mau bertanya mengenai tugas yang Ibu berikan hari ini? Jika tidak, pada pertemuan selanjutnya Ibu akan membahas fluida dinamis. Fluida dinamis itu kita akan mempelajari debit air, kemudian ada hukum Bernoulli juga, kemudian ada gaya angkat pesawat, kita akan mempelajari itu pada fluida dinamis. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.